Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kedua, masih di pembelajaran jarak jauh materi produk kreatif dan kewirausahaan. Dan pada hari ini kita akan membahas materi peluang usaha bagian yang pertama. Karena materinya sangat panjang, jadi saya bagi menjadi dua bagian. Hari ini bagian yang pertama, untuk pertemuan berikutnya insya Allah bagian yang kedua. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa memahami peluang usaha baik itu berupa barang atau jasa. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Dan yang ketiga, diharapkan kalian nanti juga bisa menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, kemudian dapat menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Dan yang kelima adalah diharapkan nantinya kalian juga dapat menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian akan kita akan membahas bersama poin 1, 2, 3, sedangkan poin 4 dan 5 kita akan sajikan pada materi berikutnya. Oke, langsung saja ya kita bahas materinya. Baik, peluang usaha. Pengertian dari peluang usaha itu apa gitu ya? Untuk peluang berarti adalah kesempatan ya. Peluang itu adalah kesempatan. Kemudian usaha berarti ada upaya gitu ya, ada suatu kegiatan. Pengertiannya adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jika kedua kata ini digabung, maka pengertiannya adalah peluang usaha itu suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi peluang usaha ada kesempatan, ada kegiatan yang ujung-ujungnya mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, nanti ada pembahasan lebih lanjut menggunakan sumber daya, didukung dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi ini adalah pengertian dari peluang usaha. Kemudian ciri-ciri dari peluang usaha yang baik itu seperti apa? Nanti kalian ketika membuat suatu usaha harus bisa melihat peluang. Nah, peluangnya yang baik, ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, harus bersifat orisinal atau asli. Kalau bisa bersifat orisinal, itu akan sangat menjadi kualitas produk dari apa yang nanti akan dihasilkan, tidak meniru dari ciptaan orang lain. Ataupun kalau meniru yang sudah ada, berarti harus ditambahkan sesuatu hal yang bisa itu menjadi berbeda dan menjadi inovasi. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi harus bisa melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga produk atau barang atau jasa yang kita hasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Minatnya harus ada. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Di usaha nanti yang akan kita dirikan itu bisa teruji kemanfaatannya, pemakaiannya, kegunaannya, sehingga tidak salah sasaran. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Ini tadi memang sangat diperlukan dalam membuat usaha, baik itu produk atau jasa. Sesuatu ide yang kreatif atau bentuk-bentuk usaha yang kreatif itu selalu banyak diminati oleh masyarakat. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi ketika kita memulai usaha itu, modal awalnya bukan uang atau investasi dan lain sebagainya. Modal utamanya adalah harus yakin untuk bisa
mewujudkan usaha tersebut. Yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan, dan ini hal yang penting karena ketika kita tidak senang dengan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal. Oke, selanjutnya ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Tadi peluang usaha yang baik, sekarang yang potensial bagaimana? Yang potensial adalah memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kita harus bisa melihat peluang usaha itu ketika kita sudah punya produk yang orisinal tadi di slide sebelumnya. Kita harus bisa menilai bahwa produk atau jasa, barang atau jasa yang kita hasilkan itu memiliki nilai jual. Yang kedua, usahanya bukan hanya ambisi pribadi, tetapi memang bersifat nyata. Jadi tidak karena semata-mata ingin mendirikan usaha tapi tidak ada semangatnya, ya memang harus bersifat nyata, bisa didirikan atau bisa dilaksanakan. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jadi silakan membayangkan kalau kalian menjadi seorang wirausaha, itu usaha apa, menghasilkan barang atau jasa apa yang mampu bertahan lama di pasar, yang pasarnya atau konsumennya itu selalu ada di setiap masa, tidak mengenal musim dan waktu. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi di slide sebelumnya tadi saya singgung bahwa modal utamanya tidak selalu dengan uang. Jadi kalaupun memang dibutuhkan, uang memang dibutuhkan, tapi tidak terlalu besar. Untuk zaman sekarang kita aplikasikan, ya kita berjualan tidak harus mengeluarkan modal yang besar, ya kan, kita cukup modal media sosial misalkan, kemudian barangnya menjualkan barang milik orang lain, itu sudah berupa modal, jadi tidak perlu investasi yang sangat besar. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi mungkin dari awal produknya kecil atau jasanya kecil, tapi nanti dengan perkembangannya perusahaan tersebut, dengan pengelolaan manajemen yang benar, sehingga nanti bisa ditingkatkan untuk skala industri dalam produk yang massal. Kemudian ada ciri-ciri peluang usaha yang bernilai jual. Jadi ciri-cirinya sudah lengkap ya, yang jadi peluang usaha yang baik, yang potensial, dan di slide ini adalah yang bernilai jual. Yaitu yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi sudah disinggung di awal, harus ada pangsa pasarnya, harus ada konsumennya, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu butuhnya produk, butuhnya barang atau jasa yang berupa apa. Kemudian yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Untuk semakin zaman semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang, banyak pengusaha-pengusaha yang selalu berkreatif dan inovatif, sehingga usaha yang kita dirikan nanti harus memiliki keunggulan bersaing. Keunggulannya apa? Sehingga kita bisa menjadi pemimpin dalam bidang yang kita dirikan di sana. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Jadi kalau bisa usaha yang kita dirikan nanti itu bersifat panjang ya, tidak sementara, tidak musiman. Jadi dapat terus berkembang, bisa menjadi skala industri. Yang keempat, ada nilai uangnya, ada nilai jual. Kemudian memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Yang kelima, ini sangat penting karena semua wirausaha itu sekarang berlomba-lomba menjajakan atau menjual jasa atau barang yang kreatif dan inovatif. Kan kalau misalkan usaha kafe itu didesain sedemikian rupa sehingga banyak dikunjungi masyarakat, jadi memang harus selalu menciptakan peluang yang kreatif dan inovatif. Lalu bagaimana menjadi seorang wirausaha itu yang dapat berpikir secara positif dan kreatif? Nah, ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Jadi tadi modal utamanya itu bukan
uang itu modal kedua atau modal pendukung, kalau saya bisa katakan seperti itu. Karena kenapa? Modal pertama itu adalah harus percaya dan yakin bahwa kita bisa mendirikan usaha ini, menghasilkan barang ini, kemudian yakin bahwa usaha tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Gagasan atau ide ini adalah masukan untuk kita supaya usaha yang kita dirikan itu menjadi lebih berkembang dan berwawasan luas. Yang ketiga, memiliki kesemangat kerja yang tinggi. Ini jelas ya, kita perlukan sebagai wirausaha. Kalau di pertemuan sebelumnya, wirausaha itu adalah pejuang, maka di sini didukung kembali di poin 3 ini harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Ini juga sangat penting karena kita juga mempromosikan produk kita, menjelaskan produk kita, usaha kita itu kepada konsumen harus dengan baik supaya bisa tersampaikan informasinya itu dengan optimal. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Dalam artian, silakan dipertanyakan sama dirinya sendiri, apakah usaha ini bisa berjalan atau tidak, mampu atau tidak bersaing dengan usaha-usaha yang lain, dan lain sebagainya. Yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. Ini penguat dari poin nomor 2 yang tadi. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk mencari peluang usaha atau menjadi wirausaha? Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Apakah usaha yang akan kita dirikan itu sudah ada yang mendirikan? Kalau sudah ada, berarti kita harus mencari poin unggulan dari usaha kita. Yang kedua, bentuk usahanya harus mau di bidang apa? Apakah di bidang kuliner, bidang entertain, bidang makanan, minuman, atau bidang industri pakaian mungkin. Nah, itu silakan dipikirkan usaha apa yang nanti akan didirikan. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni, hampir sama dengan poin nomor 2. Kemudian yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Jadi sudah ada bayangan kalian mau mendirikan apa, kemudian tadi informasinya apa saja dari usaha yang akan didirikan, apakah ada pesaing, kemudian inovasinya harus bagaimana, kemasannya, cara pemasarannya harus bagaimana. Itu harus bisa kita kenali dulu supaya kita bisa melihat peluangnya bagaimana. Nah, yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Kita harus bisa benar-benar mencari peluangnya ada di mana. Misalkan kita sudah mengetahui jenisnya, misalkan bergerak dalam bidang komunikasi. Nah, peta usahanya siapa nanti konsumennya, cara pemasarannya, promosinya, dan lain sebagainya. Jadi 5 poin ini adalah tahap-tahap persiapan melihat peluang usaha atau menciptakan peluang usaha. Selanjutnya, analisis peluang usaha, yaitu yang pertama, kita harus bisa membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, yang membuat rancangan usaha yang kita tekuni, mulai dari pendirian atau menciptakan barang dan jasanya, kemudian kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyediaan modal. Modal tidak perlu investasinya besar tadi di poin sebelumnya, di slide sebelumnya. Yang penting cukup untuk bisa mendirikan usaha yang kita sedang rencanakan. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Poin 3 ini boleh atau bisa dilakukan ketika kita mendirikan atau setelah usaha itu berjalan. Jadi tidak harus pada awal mula, tidak, tetapi ketika memang dibutuhkan ya silahkan diurus. Kalaupun itu belum perlu, ya kita bisa menundanya sampai usaha kita berkembang dan layak untuk mengurus izin usaha. Yang poin keempat, menyiapkan tenaga kerja. Ini juga perlu diperhatikan, kita bisa percaya sama orang itu dalam lingkup yang mana. Mungkin usaha kalian nanti bekerja sama dengan beberapa orang, itu bisa
menyiapkan tenaga kerjanya itu harus orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kelima, menyiapkan sarananya, alat dan bahannya, kebutuhan mesin-mesinnya mungkin itu juga harus bisa dipersiapkan. Yang keenam, menyiapkan bahan baku, kemudian menetapkan lokasi. Kalau kalian nanti ada usaha, mungkin usaha ekspedisi mungkin gitu ya, menetapkan lokasinya harus gimana, mungkin yang strategis dan lain sebagainya. Menetapkan metodologi, poin ke-8, metodenya, pemasarannya, manajemennya juga harus dianalisa, harus juga dipersiapkan. Yang ke-9, menetapkan teknologi usaha. Apakah nanti data-datanya mungkin ketika membutuhkan data yang besar itu disimpan secara manual atau komputerisasi, itu juga silahkan dianalisis apa kelebihan dan kekurangannya. Ke-10, menetapkan manajemennya, ya, ketika manajemennya mengatur keuangannya, mengatur tenaga kerjanya, mengatur segala urusan administrasinya, itu juga termasuk pengelolaan manajemennya. Dan yang terakhir adalah mencari mitra usaha supaya usaha yang kita dirikan itu bisa didukung oleh beberapa pihak sehingga mudah untuk dikembangkan menjadi skala industri atau skala yang lebih besar. Ini adalah 11 poin menganalisis peluang usaha yang nanti akan kalian ciptakan. Oke, selanjutnya yaitu adalah tujuan dari analisis peluang usaha. Jadi 11 poin yang tadi kita bahas, tujuannya apa? Tujuan dari analisis peluang usaha yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk menemukan peluang usaha. Jadi peluang usahanya dari 11 poin yang tadi, analisis tadi, diharapkan bisa menemukan peluang usaha yang cocok untuk kita dirikan. Yang kedua, untuk menemukan potensi usahanya, bisa menemukan potensi usaha yang akan kita laksanakan. Kemudian tujuannya adalah mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa lama usaha kita bisa bertahan, apakah bisa bertahan lama atau bertahan musiman. Nah, itu bisa kita gali informasinya dari analisis peluang usaha yang 11 poin tadi, sehingga usaha yang kita dirikan nanti itu bisa berjalan untuk jangka panjang dan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini adalah faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Kita sudah mengetahui ciri-ciri peluang usaha yang baik, yang potensial, yang bernilai jual, kemudian sudah mengetahui poin-poin analisisnya, diharapkan nanti dapat menjadi usaha yang berhasil. Nah, usaha yang berhasil itu seperti apa? Ini adalah faktor-faktornya. Oke, yang pertama ada faktor manusia. Di sini ada kepribadian. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Karakter ini bisa bawaan dari lahir. Kalau di pertemuan sebelumnya, ciri-ciri wirausaha atau sifat wirausaha itu adalah berani, salah satunya. Dan kalau bawaan sifat orang dari lahir, ada yang pemalu, ada yang kurang berani, itu bisa dilatih secara terus-menerus sehingga sifat-sifat itu bisa hilang atau bisa berganti menjadi seseorang yang berani atau bersifat positif. Itu bisa dilatih secara terus-menerus. Kemudian didukung dengan kemauan yang keras untuk berubah, dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Ilmu ini membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi, sehingga ilmu pengetahuan dapat membantu untuk menghadapi berbagai macam kondisi tersebut. Jadi tahu ilmunya ketika harus menghadapi suatu kondisi. Kemudian ada poin pengalaman yang dimiliki. Ini mendukung di poin ilmu pengetahuan. Jadi pengalaman itu juga merupakan tambahan ilmu untuk menambah wawasan kita.
Seperti kata pepatah ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi dari pengalaman itulah kita belajar banyak. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku, media elektronik, internet, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Jadi konteksnya adalah pendukung, bukan modal yang utama. Tanpa adanya modal, usaha tidak bisa mungkin berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Jadi di slide sebelumnya saya sudah katakan bahwa uang ini bukan modal utama. Keuangan itu adalah modal pendukung keberhasilan dalam usaha. Modal utamanya adalah kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kita dapat melaksanakan usaha yang kita rancang. Yang ketiga, faktor perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau kita jalankan itu bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misalkan, usaha apa yang akan dibuat, kemudian berapa modal yang dibutuhkan, setelah itu siapa konsumennya, siapa yang akan memanfaatkan usaha kita, baik itu berupa barang atau jasa. Kemudian di mana tempat usahanya. Setelah itu siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha, siapa tenaga kerja yang akan kita libatkan untuk membantu usaha kita. Nah, poin-poin ini berada pada faktor perencanaan. Jadi perencanaan itu penting untuk bisa merencanakan usaha kita itu akan dibuat seperti apa, konsumennya siapa, modal yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya. Faktor yang keempat yaitu adalah pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun produk kita atau sebaik apapun jasa yang kita layani ke masyarakat, jika tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak bisa dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh sebab itu, harus kita pikirkan, misalkan siapa yang akan memasarkan. Apakah berupa kita dapat memanfaatkan media sosial, atau harus ada orang yang memasarkan, misalkan seperti sales atau yang lainnya, atau membuat video promosi dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan siapa yang memasarkan. Yang kedua, siapa konsumennya, siapa yang nanti membeli produk kita, siapa yang memakai jasa kita. Itu juga kita harus bisa melihat peluangnya, direncanakan. Yang ketiga, strategi apa yang digunakan. Jadi 3 poin ini adalah faktor yang harus dipersiapkan dalam poin pemasaran. Selanjutnya, selain faktor di atas, faktor-faktor yang tadi, seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya menurut mantan Kemenpora Adiaksa Daud itu ada prinsip atau falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon. Ini beliaunya. Doraemon itu adalah yang pertama ada D, dream, berarti harus memiliki impian usahanya itu seperti apa. Yang kedua ada opportunity, yaitu mampu mencari peluang usaha, dan poin-poinnya sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang ketiga ada R, reform, yaitu menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Perencanaannya sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian untuk A ada action, yaitu melakukan suatu tindakan. Poin E ada energi, yaitu memiliki semangat yang tinggi. Ini adalah modal utama yang harus dimiliki seorang wirausaha. M, mapping, yaitu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT insya Allah kita akan bahas di
pertemuan berikutnya bagian kedua. Yang kemudian O yaitu organizing, bisa bergabung atau bekerjasama dengan mitra-mitra yang lain, organisasi atau perkumpulan dalam suatu bidang usaha. Kemudian yang N adalah network, yaitu memiliki jaringan atau relasi yang luas. Ini adalah prinsip Doraemon dari Bapak Adiaksa Daud yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dari seorang wirausaha. Oke, slide selanjutnya, setelah kita membahas faktor keberhasilan, dan ini adalah faktor-faktor kegagalan seorang wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut tokoh Thomas W. Zimmer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak bisa melakukan manajemen atau tidak bisa mengelola dari usaha yang dilakukan. Yang kedua, kurang berpengalaman, pengalamannya tidak sesuai dengan usaha yang ditekuni. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Kemudian lokasinya kurang mendukung, mungkin kalian mempunyai usaha toko tapi lokasinya di dalam gang, itu juga lokasi yang kurang mendukung. Kemudian gagal dalam perencanaan yang tadi bisa sebelumnya itu tidak bisa disusun dengan baik, sehingga gagal dalam perencanaannya. Kemudian sikap yang kurang bersungguh-sungguh, jadi tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada semangat yang kuat dalam menjalankan usahanya. Kemudian faktor kegagalan yang selanjutnya, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan dan transisi kewirausahaan. Ketika mengalami kegagalan itu sulit atau tidak mampu untuk beralih atau memperbaiki usaha yang gagal tadi. Harus diperbaiki bagaimana, itu kurang mampu untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, kurang pengawasan peralatan. Jika membutuhkan peralatan, ya memang harus benar-benar diperhatikan perawatannya, sehingga peralatan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mendukung usaha yang sedang kita lakukan. Jadi apapun kegagalan yang nanti akan kita hadapi sebagai wirausaha, kita tidak boleh menyerah, hingga terus kita kembangkan menjadi usaha yang semakin berkembang. Baik, untuk tugas kedua pada pertemuan kali ini, kalau di tugas yang pertama minggu yang lalu kalian sudah mencari seorang usaha yang inspiratif, belajar dari mereka bagaimana caranya berwirausaha. Dan untuk tugas yang kali ini, saya ingin kalian mempunyai rancangan untuk usaha kalian sendiri. Jadi deskripsinya adalah kalian silakan menganalisis peluang usaha dari usaha kalian sendiri, boleh itu berupa barang atau jasa. Bidangnya tidak harus bidang teknologi informasi, kalian bebas bisa memilih bidang usaha apapun, boleh kuliner, boleh pakaian atau yang lain, terserah, silakan, saya membebaskan untuk bidangnya. Jadi yang penting usaha itu silahkan dirancang sekreatif dan seinovatif mungkin. Dan yang nantinya harapan saya usaha yang kalian rancang ini bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi kalau misalkan berupa barangnya bisa diproduksi, bisa dibuat. Kalau jasa juga bisa dijalankan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi nanti kalian lulus dari SMK ini tidak hanya menjadi seorang yang ahli, kompeten dalam bidang jurusan kalian, tetapi juga bisa menjadi seorang wirausahawan yang bisa membentuk suatu usaha yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, silakan dikerjakan sesuai dengan template yang sudah saya sediakan. Jadi saya sudah lampirkan template-nya atau formnya di Google Classroom. Jadi nanti silakan dilihat apa saja yang harus diisi di sana, dan itu semua silakan dianalisis peluang usahanya bagaimana. Kemudian seperti biasa, hasil pekerjaan kalian nanti silakan dikumpulkan dalam format PDF,
Kemudian sertakan foto dokumentasi saat kalian mengerjakan tugas. Silakan dilambarkan di lembar yang paling akhir. Dan yang paling penting lagi adalah silakan mengumpulkan tepat waktu tugas-tugas yang saya berikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan di Google Classroom. Jadi setiap tugas kalian yang terlambat akan berkurang poinnya setiap harinya. Jadi saya harapkan semua tugas yang saya berikan nanti bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silahkan ditanyakan pada kolom komentar di bawah video ini atau kita diskusi di forum Google Classroom. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas di forum saja supaya saya tidak menjelaskan ke satu persatu orang. Jadi semua teman-teman bisa melihat, bisa mengetahui pembahasan-pembahasan apa saja terkait dengan materi-materi atau tugas yang belum kalian pahami. Kita bisa diskusikan di forum Google Classroom atau di forum kolom komentar pada video di bawah video ini ya, channel ini. Oke, insya Allah itu untuk pertemuan kali ini. Kita sambung lagi untuk bagian keduanya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses dan selalu berkembang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.